Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim ulama yang senantiasa kita taati fatwa-fatwanya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 2 Pemalang, kepada yang terhormat Bapak Kepala Tata Usaha MTS Negeri 2 Pemalang, kepada yang terhormat para waka dan dewan guru, serta tak ketinggalan pula para siswa-siswi MTS Negeri 2 Pemalang yang sekarang ini sedang tetap di rumah dalam rangka menjaga penyebaran COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pesantren online, pesantren Ramadan Kilat ini, saya akan memberikan materi tentang puasa pada masa zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa pada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta sahabat Ali bin Abi Thalib. Para sahabat beliau itu mempersiapkan bulan suci Ramadan. Sebelum kedatangan bulan suci Ramadan itu sudah dipersiapkan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana para ulama mengatakan, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, kana sahabah radhiyallahu anhum yastaqbiluna Ramadan qabla sitata ashhur. Sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum menyambut Ramadan sebelum 6 bulan. Jadi para sahabat benar-benar mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, bukan sebulan 2 bulan saja, tapi sampai 6 bulan. Lalu apa yang dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan oleh para sahabat tersebut? Yang pertama adalah persiapan badan. Persiapan badan dijaga benar-benar supaya badan kita sehat, tidak sakit, dijaga kesehatannya. Ya, sebagaimana Nabi juga bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Di antaranya wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, termasuk pada bulan suci Ramadan ini kita jaga supaya kita tidak sakit, tidak kena wabah, agar tetap di rumah supaya puasa kita lulus tanpa adanya penyakit. Kemudian persiapan yang kedua yaitu persiapan harta atau mal. Menghadapi bulan suci Ramadan itu
butuh harta, butuh mal. Karena untuk berbuka kita perlu menjaga stamina, yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Itu memerlukan harta atau mal. Kemudian persiapan yang ketiga yaitu persiapan ilmu. Supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus dengan ilmu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Jadi kalau kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus tahu ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka yang kita dapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan menghisab diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada materi yang lalu, puasa Ramadan itu disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah, atau tak 1,5 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah tersebut ada banyak syariat, bukan hanya puasa Ramadan saja. Waktunya berdekatan, yaitu tahun kedua Hijriah. Yang pertama yaitu syariat tahwilul qiblah, yaitu pemindahan arah kiblat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syadral masjidil haram. Kami sering melihat Nabi Muhammad menengadah ke atas, memohon kepada Allah untuk memindahkan arah kiblat yang Allah ridhoi. Akhirnya Allah memindahkan arah kiblat yang diridhoinya, yaitu arah Masjidil Haram. Karena arah Masjidil Aqsa itu menyerupai agama Yahudi. Jadi ada perbedaan antara umat Muslim dan umat Yahudi. Syariat yang kedua yaitu disyariatkan untuk zakat, itu terjadi juga pada tahun kedua Hijriah. Syariat yang ketiga, turunnya surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu semua bertakwa. Diwajibkannya puasa Ramadan itu mulai tahun kedua Hijriah. Kemudian syariat yang keempat itu syariat qital, artinya jihad. Pada bulan suci Ramadan itu terjadi perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Badar, di mana kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah ribuan orang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin, sehingga pada perang Badar alhamdulillah kaum muslimin berhasil memenangkannya, mengalahkan kaum kafir Quraisy. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang manfaat, bukan untuk bermalas-malasan.
Para sahabat melaksanakan perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bekerja di rumah, beribadah di rumah, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang tahun kemarin hanya hatam satu kali hataman atau 30 juz. Tahun ini karena kita tetap di rumah, kita tingkatkan menjadi 2 kali hataman atau sampai 3 kali sampai 4, 5 kali. Kita mengkaji buku-buku, kitab-kitab yang manfaat. Kita meluangkan waktu untuk menulis hal-hal yang manfaat. Kita bekerja mengerjakan hal-hal yang perkantoran, yang di kantor misalnya yang masih ketinggalan, dikerjakan di rumah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang baik, itu semua datang dari Allah. Sedangkan kalau yang jelek, itu datang dari saya, diri pribadi saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.